Ini mungkin tadi Kak udah sempat nyinggung tentang orang yang apa ya, self esteemnya tuh based on likes gitu lah ya. Kayak aduh, tuh kalau udah ngepost sesuatu tiap menit, tiap detik udah bisa refresh. Aduh, yang like udah berapa ya? Yang like udah berapa ya? Pengalaman diri sendiri. Nuduh ya. Fitnah lagi nih, aku sering difitnah sama kamu nih. Jadi ya tadi kan Kevin udah ngomong kayak orang jadi bangga gitu, kayak tentang ya mungkin ini jadinya jatuhnya dalam dosa kesombongan ya. Kayak mungkin dia berpikir gitu di balik pikirannya dengan dia mendapatkan banyak likes, banyak view, banyak pujian lewat internet, itu mungkin dia berpikir, ya kan saya cantik, ganteng, kan saya emang berbakat, saya emang fotogenik gitu ya, fotonya bagus, editnya bagus, angle-nya bagus, semuanya lah, pokoknya perfect lah gitu ya, buat di post gitu. Jadi kayak dia berpikir ya memang udah seharusnya orang menyukai saya gitu. Nah, bagaimana sih untuk kita sebenarnya menjaga hati kita supaya nggak jatuh dalam dosa kesombongan? Ya, bukan cuma menjaga itu, sudah nggak usah post untuk hal-hal itu. Ada status studi ya, itu banyak sekali orang-orang itu post daripada diri sendiri, itu yang ditonjolkan itu adalah hal-hal yang sifatnya sensual. Khususnya Ya macho misalnya ya, terus kemudian wajahnya cantik, bodinya langsing, lalu kemudian pokoknya berisi atau macam-macam gitu. Untuk menarik orang-orang lain, mengagumi dia. Ini sesuatu yang tidak berguna sama sekali. Kita bahkan mengatakan kecantikan itu adalah bisa sesuatu hal yang kebohongan. Jadi bukan inner beauty. Bukan satu relasi berjalan bersama Tuhan yang indah itu yang dimunculkan. Tetapi persis seperti orang-orang dunia. Memunculkan hal-hal yang di dalam beberapa tahun ke depan engkau sudah tidak mungkin bisa post dengan hal itu. Nah iya sih. Engkau tidak mungkin akan bertahan dengan hal itu. Dan makin lama itu akan menuju ke tempatnya daripada fajar yang makin ambang, daripada sore hari yang makin datang. Jadi tidak ada gunanya hal seperti itu. Jadi kalau engkau mau melakukannya, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan daripada khalayak ramai. Engkau memunculkan idemu, memunculkan hal-hal hasil karyamu berdasarkan hati dan pikiran dan skill kamu yang membangun orang lain. Bisa kok banyak hal. Bagaimana kamu punya pergumulan dengan Tuhan misalnya. Bagaimana kamu itu menguasai daripada satu bidang. Kamu punya sistem belajar seperti apa. Sharingkan hal-hal seperti itu. Bagaimana kamu punya kegagalan tapi kemudian ditolong sama Tuhan. Itu mengangkat orang lain. Nah, ini sekarang ngepost untuk dirinya sendiri cantik atau apa. Itu adalah sesuatu hal yang sama sekali tidak berguna. Jadi kita bisa pakai sosial media sebenarnya untuk bersaksi tentang Kristus ya sebenarnya. Iya, dia bersaksi untuk Kristus, membuat kebaikan bagi dunia ini, tetapi bukan untuk sesuatu yang sifatnya menarik dunia untuk diri sendiri. Bukan untuk mendapat pujian, tapi untuk membangun dan mendorong mereka. Iya. Mungkin habis ini kamu bisa ngepostin sistem belajar kamu gimana? Kamu pintar. Ya, nanti ya, tapi berbayar kalau itu. Berlangganan. Uang lagi. Enggak, bercanda teman. Berbayar. Sudah bertobat saya. Uang lagi. Nah, tadi Bapak menyarankan supaya kalau misalnya kita tuh tidak mengepost hal yang bersifat menarik segala sesuatu perhatian ke diri kan. Tapi pada saat kita bermain sosial media itu kan nggak terhindarkan kita melihat post-post orang lain yang nggak memiliki paham yang sama dengan kita. Misalnya tadi Bapak bilang kan. Akhirnya misal kalau misalnya kita lihat sosial media influencer atau artis-artis di luar sana, itu kelihatannya hidup mereka itu sudah penuh gitu Pak. Maksudnya pasangan ada, rumah banyak kan ya. Habis itu hidupnya tuh kayaknya udah sejahtera, sudah lengkap gitu. Nah, dan orang-orang itu kan banyak dari orang-orang yang bermain sosial media akhirnya jatuh ke dalam suatu tendensi untuk membandingkan diri mereka dengan dengan orang-orang ini kan. Habis itu akhirnya mereka mengasihani diri mereka kayak melihat kenapa sih aku itu nggak bisa seperti orang-orang ini. Nah, itu gimana kita bisa menjagai sekali lagi diri kita dari self pity ini kalau saya bisa boleh.
Iya, itu bagaimana menjagai adalah intinya adalah engkau harus memiliki titik referensi yang benar untuk menilai diri. Ya, kalau saya melihat atau seseorang melihat itu daripada post orang lain, itu bisa kok tidak iri, tidak kepengin untuk jadi itu. Tapi kenapa? Karena titik referensinya itu berbeda. Nilai-nilai hidupnya itu berbeda. Kebahagiaannya itu berbeda, definisi hidupnya itu berbeda. Nah, maka kita harus memiliki itu. Dan itulah sebabnya Alkitab diberikan. Itulah sebabnya Kristus itu diberikan kepada kita dan Allah melihat kita di dalam Kristus Yesus. Seluruh definisi hidup kita itu ada di dalamnya. Nah, maka bagaimana supaya kita itu tidak iri hati kepada sesuatu yang sebenarnya sia-sia. Sebenarnya ini iri hati yang bodoh sih, begitu ya. Jadi tetapi kalau saudara tidak mengerti kuncinya, maka saudara mau tidak mau akan melihat diri saudara itu berdasarkan daripada orang lain. Tetapi hal yang terpenting adalah kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Kita akan dipuaskan di dalam Kristus dengan hal-hal yang kekal, yang Kristus itu bentuk dan Kristus itu memiliki rencana untuk kita berada di dalamnya. Dan kehidupan di dalam Kristus itu begitu mulia. Engkau akan tahu apa yang dikatakan oleh Paulus itu, bahwa ketika dia itu mengejar Kristus, seakan-akan kalau sampai dia bisa mendapatkannya, dia melihat segala sesuatu itu menjadi sampah. Benar, sesuatu itu menjadi tidak berguna sama sekali. Nah, ini adalah sesuatu kehidupan yang lain dengan kehidupan di dunia ini. Berarti ya sebenarnya kita harus memandang pada Kristus itu ya. Kayak hidup kita juga harus bertumbuh. Saya ambil contoh misalnya begini ya, banyak orang itu bilang tanya, bagaimana saya bisa lepas dari bukan self-pity, ini sesuatu saya berikan ilustrasi. Bagaimana saya bisa lepas dari misalnya saja adalah keterikatan daripada satu dosa ini. Misalnya pornografi. Atau misalnya keterikatan daripada merokok atau apa. Begitu. Maka padahal saya tahu loh, itu tidak baik. Ya, saya tahu itu sesuatu hal yang tidak baik, tidak ada untungnya lah pokoknya. Tapi tahu itu buruk, tahu itu tidak baik, tidak menyelesaikan masalah. Sampai saya bisa hidup di dalam kuasa Roh Kudus, sampai saya itu bisa melihat dan menikmati keindahan Kristus dan membenci dosa, disitulah saya baru mulai bisa memisahkan diri dari dosa tersebut. Bukan cuma tahu. Semua orang tahu. Kalau kamu lihat itu ya iklan rokok itu akan menyebabkan paru-paru, apa macam-macam begitu ya, janin lah apalah gitu ya. Gitu. Tapi tetap aja kan itu tetap aja menjadi sesuatu hal yang dinikmati. Kenapa? Karena di situ ada kuasa. Ya. Jadi kita mesti melawannya bukan dengan bilang begini, bukan ditakut-takutin sama seperti iklan rokok sekarang kan diatur sama pemerintah di beberapa negara itu mesti dikasih gambar tengkorak lah, gambar orang yang sakit kanker lah atau apa gitu. Tapi tetap kan tidak bisa. Orang itu tahu kok, tahu, tapi tetap tidak bisa lepas. Sama sekarang adalah orang itu tahu kok. Sosial media gini ini tidak ada gunanya, ngabisin waktu. Terus aku tuh juga bodoh ya, kok itu diatur sama jempol-jempolnya banyak atau begini-begini aja banyak gitu ya. Ini sesuatu hal yang aku itu bodoh ini. Tapi uniknya saya tetap saja kait dengan itu. Bahkan ngejar ya. Iya. Dan kita akan rasa seneng kalau dinaikkan atau kita akan sedih banget kalau diturunkan. Sampai bukan cuma tahu, engkau bisa menikmati hal yang lain, yaitu bagaimana Kristus itu melihat kita, mendefinisikan kita. Nah, di situ adalah sesuatu hal yang menjadi remedi daripada urusan sosial media ini. Ya itu ya berarti ya balik-balik lagi ya kita harus bertumbuh ya. Ya, bertumbuh mengenal Kristus. Karena memang sebenarnya ini pembicaraan yang besar. Karena
kita mengkaitkan media sosial dengan jati diri. Identitas itu memang masalah yang besar, sesuatu topik yang besar sekali. Boleh dikatakan sebenarnya pencarian hidup manusia seumur hidup adalah pencarian identitas diri. Siapa saya gitu? Iya, who am I, gitu ya. Dan itu memang sesuatu hal yang kompleks karena manusia itu misteri bagi dirinya sendiri. Nah, tetapi di dalam Alkitab itu kita itu diajar untuk boleh memiliki titik referensi, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus. Siapa saya? Saya adalah orang ditebus dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, bukan cuma tahu, tetapi kita mengalami, kita masuk di dalamnya, bertumbuh, bergaul dengan Kristus, baru kita memiliki satu kekuatan identity yang dibangun perlahan-lahan sampai seumur hidup kita makin lama makin kuat. Nah, bagaimana untuk kita sebenarnya melewati dan mengatasi krisis identitas ini?